Konflik adalah bagian dari kehidupan sosial manusia. Di mana ada perbedaan kepentingan, maka di situ terdapat potensi terjadinya perselisihan. Namun, jauh sebelum kehadiran pengadilan modern, berbagai masyarakat tradisional telah menemukan cara tersendiri untuk menyelesaikan konflik tersebut. Cara penyelesaian ini dikenal sebagai hukum adat, sebuah sistem yang lahir dari kearifan lokal dan nilai-nilai budaya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hukum adat sebagai sarana penyelesaian konflik dari sudut pandang perbandingan hukum. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Andi Padilatun Nazwa dengan NIM 250611501038 dari Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Baiklah, setelah berkenalan dengan saya akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan hukum adat. Hukum adat adalah aturan hidup yang tumbuh dari nilai, tradisi, dan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berbeda dengan hukum negara yang tertulis, ia tidak dibentuk oleh lembaga legislatif, melainkan dari pengalaman sosial atau komunitas. Karena itu, hukum adat bersifat fleksibel dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dan yang paling penting adalah hukum adat berorientasi pada harmoni sosial. Ketika terjadi konflik, masyarakat adat biasanya menyelesaikan konflik tersebut melalui mekanisme musyawarah yang dipimpin oleh tetua adat ataupun lembaga adat yang dapat dipercaya. Pada proses penyelesaian konflik tersebut tidak fokus pada pemidanaan, akan tetapi berfokus pada bagaimana hubungan yang telah retak dapat dipulihkan kembali. Beberapa ciri penting penyelesaian konflik dalam hukum adat. Pertama, musyawarah mufakat, yang dimana semua pihak yang bersengketa diajak untuk berdiskusi terbuka agar menemukan titik temunya. Proses ini lebih mengutamakan kesediaan berdamai daripada menentukan siapa yang salah. Kedua, ada keadilan restoratif. Tujuan utamanya bukan menghukum, melainkan memulihkan kembali keadaan sosial agar berjalan damai tanpa dendam. Kemudian terakhir ada sanksi sosial yang bersifat moral. Misalnya, permintaan maaf secara adat, denda dalam bentuk barang tertentu, atau ritual pemulihan. Sanksi ini menekankan tanggung jawab dan pemulihan hubungan daripada sekadar hukuman formal. Jika dibandingkan dengan hukum negara, pendekatan hukum adat terlihat sangat berbeda. Di dalam hukum negara, proses penyelesaian konflik dilakukan secara formal. Ada aparat penegak hukum, ada aturan tertulis, ada prosedur yang harus dipatuhi, dan ada sanksi yang telah ditetapkan secara jelas seperti denda ataupun hukuman penjara. Sementara pada hukum adat hanya berfokus pada kepentingan sosial, pemulihan hubungan, dan keselarasan komunitas. Prosesnya juga lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih mudah diterima oleh masyarakat pemangku adat. Dalam perspektif perbandingan hukum, kedua hukum ini mewakili dua model penyelesaian konflik. Hukum negara mewakili model formal dan legalistik, sementara hukum adat mewakili model restoratif dan berbasis komunitas. Contoh praktik hukum adat dalam penyelesaian konflik. Di berbagai daerah Indonesia, hukum adat masih aktif digunakan, misalnya pada masyarakat Bali. Desa adat memiliki mekanisme paruman desa, yaitu rapat adat yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah, pelanggaran norma adat, atau konflik antar warga. Kemudian di Papua, acara bakar batu sering dilakukan sebagai bentuk pemulihan dan rekonsiliasi antar kelompok. Acara ini bukan sekadar ritual, tetapi sarana untuk memulihkan hubungan sosial. Di dalam hukum Indonesia, hukum adat dan hukum negara tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan keduanya saling melengkapi. Kasus-kasus kecil dan perselisihan lokal biasanya diselesaikan melalui mekanisme adat terlebih dahulu. Namun, jika konflik tersebut mengakibatkan pelanggaran hukum yang serius dan tidak dicapainya kesepakatan adat bersama, maka barulah hukum negara mengambil alih. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut prinsip legal pluralisme atau keberagaman sistem hukum yang saling hidup berdampingan.